23 PN Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya didakwa tanpa bukti-bukti. Jakarta, 21 September 2023. Yang saya muliakan Bapak-bapak Majelis Hakim, yang saya hormati Bapak Ibu Jaksa, tim pengacara saya, seluruh hadirin yang hadir di ruang persidangan ini, serta seluruh rakyat Papua yang mengikuti persidangan saya, para wartawan baik media cetak, elektronik, online yang meliput persidangan. Saya secara singkat saja menyampaikan pembelaan, karena sebagaimana telah diketahui dan berdasarkan hasil pemeriksaan tim dokter RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, dan tim dokter Mount Elizabeth, Singapura, bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan hari ini, saya menderita berbagai penyakit, yaitu ginjal, darah tinggi, diabetes, jantung, stroke, liver, yang diawali dengan serangan stroke sebanyak 4 kali sejak tahun 2014. Namun puji syukur kepada Tuhan, karena hanya pertolongan Tuhan hingga hari ini, saya bisa terlihat mampu untuk membacakan pembelaan ini. Saya berterima kasih kepada Majelis Hakim yang begitu bijak dan profesional memimpin jalannya persidangan sejak 12 Juni 2023 dan telah memaklumi kondisi kesehatan saya yang bukan saya buat-buat. Apalagi sering tersulut emosi yang tidak terkontrol menghadapi persidangan yang harus menguras tenaga, pikiran. Padahal kesehatan saya yang bukan saya buat-buat, apalagi tersulut emosi menghadapi persidangan yang menguras tenaga pikiran. Apalagi jaksa penuntut umum dalam dialog-dialog tanya jawab dalam persidangan yang membuat emosi saya yang tidak terkontrol. Atas semua kejadian yang mungkin tidak berkenan, saya mohon maaf karena tanya jawab yang mencecar, beruntun, bertubi-tubi, penuh selidik, bahkan tidak mempercayai jawaban saya dalam persidangan yang menyulut emosi saya, yang mengakibatkan kondisi kesehatan saya menjadi sangat menurun. Bahwa persidangan saya ini diliput dan disiarkan secara langsung oleh media, dan saya percaya semua fakta yang terjadi dalam persidangan bukan hanya dibuat-buat, sehingga hasil akhir persidangan ini akan dinilai oleh masyarakat, terlebih masyarakat Papua, apakah putusan yang akan diberikan kepada saya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Sebelum saya menyampaikan pembelaan pribadi, perlu saya jelaskan latar belakang perjalanan karir saya sebagai berikut. Saya lahir di Kampung Mamit, Kembu, Tolikara pada 27 Juli 67 dari pasangan Bapak Tiginomban Onwa dan Mama Deyana Buk. Orang tua saya memberi nama Lomato, sedangkan ayah saya karena bermarga NMB, sehingga di belakang nama saya diberi NMB sesuai garis patrilineal Sukulani. Nama saya berganti dari Lomato menjadi Lukas karena diberikan oleh seorang misionaris penginjil Australia, dan guru saya yang bernama Yofet Payokwa mencatatkan dalam daftar hadir siswa, sehingga ditulis sebagaimana ditulis oleh Elpius Hugi dalam buku Jatuh Bangun Lukas NMB, cetakan pertama Desember 2020, penerbit Honai Center, Jayapura. Saya mengikuti pendidikan SD di Mamit, selanjutnya berencana ingin melanjutkan SMP di Mulia dengan menempuh perjalanan yang sangat jauh, yaitu melewati Lembah Ilu menuju Tinggi Nambut dan menyeberangi Sungai Yamo, Sungai Guragi yang terkenal deras, dan mendaki Gunung Irin hingga Mulia. Begitu tiba di Mulia, saya urungkan niat saya masuk SMP di Mulia dan meneruskan perjalanan ke Sentani hingga diterima di SMP Negeri 1 Sentani. Setamat dari SMP Negeri 1 Sentani, lalu berlanjut ke SMA Negeri 3 Sentani. Setelah lulus SMA Sentani, Negeri 3 Sentani, saya melanjutkan ke Universitas Samratulangi Manado dengan mengambil jurusan Visipol hingga lulus tahun 95. Setelah lulus,
selama beberapa tahun tinggal dan mengurus pertanian dengan masyarakat gunung di daerah Doyo, Sabron, Jayapura. Kemudian masuk menjadi pegawai negeri sipil di kantor Sospol Kabupaten Maroke pada tahun 96. Pada tahun 98 sampai dengan 2001, saya mendapat kesempatan belajar di Cornerstone College Australia. Lalu pada tahun 2001, saya mencalonkan diri dan terpilih sebagai Wakil Bupati Puncak Jaya berpasangan dengan Eliezer Renmaur. Dan pada tahun 2007, saya mencalonkan diri sebagai Bupati dan terpilih menjadi Bupati Puncak Jaya berpasangan dengan Henok Ibo. Dan pada tahun 2013 sampai 2018, saya terpilih menjadi Gubernur Papua berpasangan dengan almarhum Clementinal. Kemudian terpilih kembali menjadi gubernur pada periode kedua, yaitu pada 2018 sampai dengan 2023. Dalam periode perjalanan sebagai gubernur bersama wakil saya Clementinal, telah mencanangkan untuk membangun kebersamaan menjadi modal utama dalam membangun tanah Papua. Kebersamaan menjadi modal sosial dan kultural dalam melangkah untuk mewujudkan Papua bangkit, mandiri, dan sejahtera, berkualitas dan kerja keras untuk kebersamaan sebagaimana terlihat hasilnya, yaitu pembangunan yang nyata di Papua saat ini. Dan hanya sekedar contoh, adanya gedung MRP, kantor gubernur yang begitu mega, jembatan merah, kantor KPU, kantor Samsat, dan Stadion Lukas NMB, tempat penyelenggaraan PON. Belum lagi pembangunan SDM dengan memberikan beasiswa baik di dalam maupun luar negeri. Seiring berkembangnya pembangunan di tanah Papua, KPK mulai mencari-cari kesalahan saya dengan mencari informasi tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi dan melakukan tindakan penggeledahan di kantor gubernur pada tanggal 2 Februari 2017. Namun tidak ditemukan adanya korupsi. Belum puas dengan penggeledahan di kantor gubernur pada 2 Februari 2017, KPK mencoba melakukan OTT pada tanggal 2 Februari 2019 di lobi Hotel Borobudur. Agenda di Hotel Borobudur pada tanggal 2 Februari 2019 adalah rapat resmi pemerintah Provinsi Papua, DPRD, dan Kementerian Dalam Negeri. Seusai rapat dan ketika rombongan gubernur turun ke lobi hotel, KPK mengirim 6 orang untuk melakukan pemantauan. Karena ada informasi bahwa bagian keuangan Pemda Provinsi Papua membawa sejumlah uang untuk melakukan penyuapan. Atas informasi tersebut, 2 orang KPK yang memata-matai rombongan Gubernur Papua dan melakukan aktivitas dengan memfoto rombongan dan sering menelepon. Karena kejadian tersebut, seorang pejabat Pemprov Papua mendekati dan bertanya ke orang tersebut yang belakangan diketahui namanya bernama Muhammad Gilang Wicaksono, dan dilakukan interogasi dan ditemukan adanya komunikasi dalam WA Group dan foto-foto yang pada pokoknya menginformasikan bahwa dalam salah satu tas ransel berisi sejumlah uang. Begitu dibaca isi WA-nya dengan adanya informasi bahwa dalam tas ransel berisi uang, pejabat Pemprov Papua yang memegang tas ransel kemudian membuka sendiri tasnya yang ternyata isinya berkas. Setelah HP Muhammad Gilang Wicaksono diperiksa, ternyata di lobi Hotel Borobudur ia bersama temannya yang bernama Ahmad Fajar dan 4 orang lainnya menunggu di parkiran hotel. OTT yang gagal ini kemudian menjadi gaduh sehingga 2 orang pegawai KPK ini diserahkan ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut dan kasusnya ditutup. Upaya untuk mencari-cari kesalahan saya tetap dilakukan sehingga pada bulan Juli 2022 KPK mulai melakukan penyelidikan tentang tindak pidana penyalahgunaan APBD Provinsi Papua, tetapi tidak terbukti dan mulai merekayasa tentang adanya gratifikasi, suap atau hadiah, karena mungkin KPK berpikir bahwa sebagai Gubernur Papua seharusnya tidak membangun Papua menjadi maju dan berkembang setara dengan daerah lain dalam wilayah NKRI. Mungkin ada pendapat yang menyatakan
bahwa orang-orang Papua yang berkulit hitam dan rambut keriting tidak perlu maju atau berkembang. Bagi kami, kulit hitam dan rambut keriting adalah hadiah terindah dari Tuhan, apalagi kami orang Papua dengan rambut hitam keriting dan kulit hitam berdendang ria dengan lagu tersebut yang bergema di seluruh Papua atau dimanapun orang Papua berada, hasil karya Yance Rumbino yang menggambarkan bahwa kami orang Papua dengan alam yang kaya. Latar belakang tentang saya hanya sekedar mendeskripsikan bahwa saya tumbuh dan berkembang menjadi pemimpin di Papua melalui jalan panjang dan bukan tanpa perjuangan. Dan untuk menanggapi tuntutan jaksa penuntut umum, perlu saya sampaikan secara singkat upaya kriminalisasi yang dilakukan secara sistematis dan terencana oleh KPK kepada saya. Pada bulan Juli 2020, KPK mulai mencari-cari kesalahan saya dan membuat suatu laporan kejadian perkara bahwa saya sebagai Gubernur Papua 2 periode, yaitu sejak 2013 sampai dengan 2018, serta dari 2018 sampai dengan 2023, bahwa saya telah menyalahgunakan APBD Provinsi Papua berdasarkan surat perintah penyelidikan tanggal 27 Juli 2022 yang menimbulkan kerugian negara berdasarkan pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan APBD Provinsi Papua sejak 2013 sampai 2022 berdasarkan Sprindik tanggal 22 Juli 2022 tidak ditemukan adanya tindak pidana, tetapi tetap saja dicari kesalahan saya, yaitu bahwa saya telah menerima gratifikasi berupa uang sebesar 1 miliar rupiah dari Rija Tunolaka dan sebuah hotel di daerah Angkasa Jayapura senilai 25 miliar 985 juta 352.672 dan uang dari seorang pengusaha yaitu Pitun Enembi sebesar 10 miliar 413 juta 929.500 sehingga total seluruhnya menjadi 45 miliar 843 juta 485.350. Bahwa awalnya saya ditargetkan untuk ditetapkan sebagai tersangka dalam penyalahgunaan APBD dan pernah menerima surat panggilan untuk dimintai keterangan, tetapi saya tidak hadir karena sakit. Penyidik KPK menerbitkan surat panggilan untuk diperiksa dalam tindak pidana melanggar pasal 2 dan pasal 3. Dan bersamaan itu pula penyidik meminta keterangan sebanyak 13 orang saksi, yaitu Gerius Oneyoman, Rija Tonolaka, Frederick Bane, Rifki Agereno, Fajar David Sianturi, Noak Tabo, Sitilia Irda Navia, Agus Parlindungan Tambunan, Yance Parubak, Dian Puspitasari, Muhammad Toib Hutagalung, Ishak Lukin Bahtara, Woro Pujiastuti. Dalam penyelidikan tersebut tidak ditemukan tindak pidana penyalahgunaan APBD, tapi penyidik KPK dengan cara melawan hukum telah menggunakan keterangan 13 orang saksi tersebut untuk menetapkan saya sebagai tersangka penerima gratifikasi berdasarkan pasal 11, pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, dan 12 huruf B besar. Ketika sidang pra-peradilan, tim penasihat hukum saya juga telah mempersoalkan tentang substansi keterangan 13 saksi tersebut yang telah dimintai keterangan dalam penyalahgunaan APBD, dan tetapi keterangan ke-13 saksi tanpa materi apa-apa tersebut dijadikan bukti permulaan yang menyatakan bahwa saya telah menerima gratifikasi, suap, atau hadiah. KPK dalam persidangan pra-peradilan menerangkan bahwa 13 orang yang diperiksa tersebut telah memberikan keterangan tentang adanya tindak pidana gratifikasi, suap, atau hadiah sebagaimana jawaban KPK yang menyatakan bahwa telah memeriksa 13 orang tersebut. Ternyata dalam persidangan untuk membuktikan adanya gratifikasi, jaksa penuntut umum hanya menghadirkan 4 orang saksi dari
13 orang yang pernah memberikan keterangan tentang gratifikasi terhadap saya. Keempat saksi yaitu Gerius Oneyoman, Rija Tonolaka, Fredrik Bane, Rifki Agereno telah memberi keterangan bahwa tidak pernah mengetahui adanya gratifikasi, suap, atau pemberian hadiah kepada saya. KPK menyampaikan panggilan-panggilan mulai tanggal 22 Agustus 2022 perihal pemanggilan keterangan kepada saya yang disampaikan langsung oleh penyidik. Penyidik telah memperoleh sejumlah dokumen elektronik sebagaimana telah dilampirkan. Data-data elektronik tersebut diperoleh dalam penyidikan yang ternyata tidak ada hubungan dengan tuduhan kepada saya. Bahwa menurut KPK, keterangan sejumlah orang yang terkait dengan perkara gratifikasi dalam tahap penyidikan bersesuaian dengan satu dengan yang lainnya dengan dokumen atau petunjuk tentang gratifikasi yang ternyata tidak berhubungan sebagai berikut. Misalnya, pada tanggal 11 Mei 2020 dikatakan saya menerima uang sebesar 1 miliar rupiah dari Rija Tonolaka yang dikirim ke rekening saya. Penerimaan tersebut berasal dari setoran tunai yang dilakukan oleh Fredrik Bane yang merupakan keponakan dari Rija Tonolaka. Penerimaan uang tersebut diduga karena saya telah memilih dan menentukan perusahaan yang dimiliki Rija Tonolaka atau perusahaan yang dipinjam oleh Rija Tonolaka sebagai rekanan atas proyek-proyek di Dinas PUPR Papua. Saya pada tahun 2017-2020 dituduh menerima gratifikasi berupa sejumlah uang sekurang-kurangnya 4 miliar 515 juta yang diduga berasal dari Pitun NMB, Direktur PT Melonesia Mulia, Direktur PT Lingge Lingge, Komisaris PT Astrak Jaya, Komisaris PT Melanesia Cahaya Timur, dan Komisaris PT Cendrawasih Asia. Penerimaan gratifikasi yang menurut KPK berasal dari Pitun NMB dijelaskan bahwa diberikan mulai 10 Januari 2017 sebesar 1 miliar 170 juta. Pada tanggal 27 Mei 2020 sebesar 3 miliar. Dan setoran tunai 2.500.000 melalui BCA KCU Jayapura atas nama Rifki Agereno. Selama persidangan saya, tidak pernah ada kesaksian dari Pitun NMB atau pihak BCA KCU Jayapura yang menerangkan tentang penerimaan uang atau lalu lintas uang kepada saya atau dari Pitun NMB. Pada tahun 2017, Pitun NMB melalui PT Melonesia mendapatkan proyek PU senilai 27 miliar. Untuk peningkatan jalan Bumeso Sikari, peningkatan jalan Umagidou, peningkatan jalan Koya Tengah. Semua keterangan tentang hal-hal tersebut hanyalah karangan KPK termasuk jaksa penuntut umum yang dituangkan dalam surat tuntutan. Masih menurut KPK pada saat itu menyatakan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yaitu 2 alat bukti berupa surat, dokumen, keterangan sejumlah saksi yang terkait dengan gratifikasi, dan petunjuk di antaranya yang berjumlah lebih dari 50 dokumen, keterangan 13 orang saksi yang terkait dengan gratifikasi berupa keterangan dari PPATK. Selanjutnya, penyidik KPK melaporkan hasil penyidikan kepada pimpinan KPK untuk dilakukan gelar perkara pada tanggal 1 September 2020. Tidak pernah ada keterangan dari PPATK baik berupa surat yang diperlihatkan dalam persidangan maupun saksi yang dihadirkan dalam persidangan bahwa saya telah menerima gratifikasi, apalagi pada waktu itu katanya ada 50 dokumen yang pernah diperlihatkan selama persidangan. Selanjutnya penyidik KPK membuat laporan tindak pidana korupsi pada tanggal 1 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan
bahwa telah ditemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saya yang dipersangkakan pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, pasal 11, dan pasal 12 huruf B besar tentang tindak pidana korupsi. Saat saya ditetapkan sebagai tersangka hingga persidangan ini, KPK menyatakan bahwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang berjumlah lebih dari 2 alat bukti, yaitu surat dan saksi, yang diperoleh penyidik di tahap penyidikan, maka selanjutnya penanganan perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menerbitkan surat perintah penyidikan yang merupakan perintah kepada sejumlah penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap saya dalam tindak pidana korupsi gratifikasi pada tanggal 5 September 2022 yang penyidikan perkaranya berupa penerimaan hadiah atau janji yang oleh saya selaku Gubernur Papua periode 2013-2018, 2018-2023 terkait proyek yang bersumber dari APBD. Penyidik melakukan serangkaian penyidikan dalam tahap penyidikan, diantaranya mengumpulkan sejumlah bukti-bukti dan surat-surat, keterangan saksi, keterangan ahli. Namun dalam persidangan tidak dapat dibuktikan tentang apa yang dituduhkan. Faktanya dalam persidangan, dokumen yang berjumlah katanya 100 surat, tidak ada satupun yang membuktikan adanya gratifikasi. Demikian pula terhadap 144 orang saksi pada saat penyidikan dan pada saat pemberkasan perkara menjadi 184 orang. Dari 184 saksi dalam berkas perkara yang diajukan hanya 17 orang, dan tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa saya menerima gratifikasi. Demikian pun katanya ada 3 orang ahli yang memberi keterangan, nyatanya tidak ada satupun ahli yang dihadirkan dalam persidangan. Penyidik telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi yang dituangkan dalam berita acara penggeledahan, namun semua barang bukti yang disita tidak ada hubungan dengan saya. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saya bertempat di rumah kediaman saya yang dituangkan acara pemeriksaan pada tanggal 3 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan saya dalam kondisi sakit sehingga penyidik tidak melanjutkan pemeriksaan. Saat itu penyidik oleh Ketua KPK. Cek. Selanjutnya penyidik menghadirkan tim dokter untuk melakukan pemeriksaan terhadap diri saya pada tanggal 3 November 2022 bertempat di kediaman saya yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter KPK yang didampingi oleh dokter pribadi saya Anton Mote. Menurut penyidik, oleh karena saya tidak kooperatif, maka berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 5 September dikeluarkan perintah untuk melakukan penangkapan terhadap diri saya pada tanggal 10 Januari 2023 yang dituangkan dalam berita acara penangkapan. Selanjutnya penyidik membawa saya ke Jakarta dan saat transit di Manado, saya telah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter dari Bidokes Polda Sulut pada tanggal 10 Januari bertempat di ruangan VIP Bandara Samratulangi Manado dengan resume ada penyakit dan kesimpulan tidak menjadi halangan untuk ditahan, namun perlu berobat. Selanjutnya penyidik membawa saya ke Jakarta untuk dilakukan penahanan. Berdasarkan rujukan dari tim dokter yang melakukan pemeriksaan kesehatan, penyidik menyampaikan kepada KPK pada tanggal 11 Januari tentang permintaan rawat inap atas nama saya yang ditujukan kepada Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta. Penyidik telah meminta kepada Ketua ID untuk melakukan pemeriksaan terhadap diri saya dalam hal second opinion terhadap diri saya di RSPAD
dan menuangkan hasil pemeriksaan dalam surat keterangan. Menurut KPK dan dokternya, saya dinyatakan dapat dirawat jalan berdasarkan keterangan tim dokter. Penyidik melakukan pencabutan pembantaran berdasarkan surat perintah tanggal 12 Januari yang pada pokoknya menerangkan bahwa saya selaku tersangka untuk ditahan di rutan KPK. Penyidik telah melakukan perpanjangan penahanan terhadap diri saya hingga proses pengadilan. Selama saya menjalani masa tahanan di rutan KPK, dokter rutan KPK tidak secara rutin memeriksa kesehatan saya, termasuk memberikan pengobatan dan atau meneruskan pengobatan yang diberikan oleh pihak rumah sakit serta memberikan rujukan kepada rumah sakit apabila diperlukan. Selama saya menjalani masa tahanan, penyidik telah melakukan beberapa kali pembantaran untuk pemeriksaan kesehatan. Dari uraian kronologis tersebut di atas, penyidik membuat laporan tindak pidana bahwa saya telah melakukan tindak pidana 1 September dan ditetapkan sebagai tersangka tanpa ada bukti permulaan, tanpa ada pemeriksaan saksi-saksi yang menerangkan bahwa saya telah menerima gratifikasi atau hadiah sebagaimana telah terbukti dalam persidangan. Jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa saya telah melakukan tindak pidana gratifikasi, menerima suap atau hadiah. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang saya hormati, tim penasihat hukum saya hormati, saya telah dituduh dan didakwa menerima gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah dari Ridja Tonolaka dan memiliki hotel angkasa pemberian dari Ridja Tonolaka senilai 25 miliar 958 juta 352.672 dan uang dari seorang pengusaha yaitu Pitun NMB senilai 10 miliar 413 juta 929.500.000. Dalam membuktikan dakwaan ini sebenarnya tidak perlu meminta keterangan sampai 184 orang saksi dan 4 orang ahli seperti ahli akuntansi forensik Miftah Aulani Rahman, Dr. Agus Purwandianto, Dr. Joko Wibisono, yang dalam berkas perkara demikian tebal, tetapi pada akhirnya yang diajukan dalam persidangan hanya 17 orang saksi, yang semuanya telah menerangkan tidak mengenal saya, tidak mengetahui tindak pidana gratifikasi yang saya lakukan, karena memang saya tidak melakukan seperti yang dituduhkan, yang digembar-gemborkan selama ini. Saya gubernur Papua yang clean and clear. Dalam dakwaan terhadap saya, jaksa penuntut umum menguraikan panjang lebar bahwa saya telah menerima hadiah atau gratifikasi sebagai berikut. 1. Dari Ridja Tonolaka sebesar 1 miliar. Selain 1 miliar, yang katanya juga Ridja Tonolaka berupa fee sebesar 34 miliar 425 juta 556.000 dalam bentuk pembangunan fisik atau renovasi aset, yaitu 1. Hotel angkasa dengan total 25 miliar 985 juta 352 dan 352.000. Lokasi Betsing Plan di Jalan Genyem Sentani dengan modal pengeluaran 2 miliar 422 704.000. Dapur catering di Jalan Condronegoro, Kelurahan Angkasa Jayapura dengan total pengeluaran 184 juta 338.000. Kosan Entrop di Kelurahan Entrop Jayapura Selatan dengan total 1 miliar 365 juta.
Rumah Macan Tutul, Jalan KRI Macan Tutul, Kelurahan Trikora, Kecamatan Jayapura Utara dengan total 935.825. 6. Lokasi inventaris truk di Jalan Condronegoro dengan total pengeluaran 565 juta. Tanah Entrop berupa tanah dan pagar di Kelurahan Entrop, Kota Jayapura Selatan dengan total 494.358.000. Gedung Negara Jalan Trikora dengan total 200.331.000. PLN Koya yang terletak di Koya Tengah Muara Tami Jayapura, total pengeluaran 123 juta. Rumah Koya di Muara Tami, total pengeluaran 77 juta. Rumah Santa Rosa yang terletak di Jalan Santa Rosa dengan total pengeluaran 57.935. Butik di Jalan Abepura, Kelurahan Vim, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura dengan total pengeluaran 44.483.000. Penerimaan dari Pitun Enumbi. Tanggal 10 Juni 2017 berupa setoran di BCA KCU Jayapura Jalan Samrat Dok 2 Jayapura senilai 1.170 juta. Dalam bentuk barang yaitu pembelian perlengkapan tempat tidur di Mall Taman Anggrek tanggal 28 Mei 2018 sebesar 318 juta. Dalam bentuk barang berupa pembelian tempat tidur di Mall Taman Anggrek tanggal 3 Juni sebesar 155 juta. Setoran Pitun NMB 10 Agustus 2018 di BCA KCU Dok 2 Jayapura, Jalan Samrat Ratulangi sebesar 100 juta. Setoran 27 Mei 2020 di BCA KCU Jayapura, Jalan Samratulangi Dok 2 Jayapura sebesar 3 miliar. Setoran 1 Juli 2020 di BCA Jayapura sebesar 3 miliar 170 juta. Atas semua daftar gratifikasi atau pemberian hadiah tersebut telah saya bantah dan tolak karena tidak pernah saya terima yang telah didukung dengan keterangan Rijatono Laka bahwa uang 1 miliar tersebut adalah milik saya. Bahkan Rijatono Laka dalam persidangan telah menerangkan bahwa pada bulan April Mei 2020 di rekening perusahaannya tidak ada uang sebanyak 1 miliar karena tidak ada pekerjaan, apalagi pada saat itu sedang COVID. Demikian pun tentang penerimaan hadiah dari Pitun NMB telah saya bantah dan menolak karena faktanya saya tidak pernah menerima, apalagi saksi Pitun NMB tidak pernah memberi keterangan, sehingga tidak pernah memberi keterangan. Saya hingga saat ini tetap clean and clear. Saya menyesalkan kesimpulan jaksa penuntut umum bahwa saya telah terbukti menerima gratifikasi tersebut di atas, padahal tidak ada satupun saksi yang menerangkan tentang gratifikasi, apalagi Pitun NMB dan saksi dari pihak BCA KCU Jayapura yang tidak pernah memberi keterangan, tidak pernah memberikan keterangan tentang gratifikasi, hadiah, atau lalu lintas uang. Kesimpulan jaksa penuntut umum bahwa saya telah menerima gratifikasi dari Rijatono Laka dan Pitun NMB tidak didukung oleh suatu bukti, sehingga saya pun dibuat terheran-heran atas dasar apa jaksa penuntut umum berkesimpulan demikian. Mungkin jaksa penuntut umum sudah menjadi orang yang maha tahu sehingga berkesimpulan tanpa didukung keterangan saksi. Dalam perkara saya ini sebenarnya hanya ada satu saksi kunci, yaitu Rijatono Laka yang telah menerangkan tentang uang 1 miliar yang menurut KPK sebagai suap dari Rijatono Laka kepada saya dan Hotel Angkasa di Jayapura. Dalam persidangan, Rijatono saat memberikan keterangan dengan tegas menyatakan bahwa uang 1 miliar rupiah yang ditransfer ke rekening saya pada tanggal 10 Mei 2020 dari BCA KCU Jayapura adalah uang milik pribadi saya
karena saya saat itu sedang berobat di Jakarta dan meminta tolong untuk mengambil uang saya di kediaman saya supaya ditransfer ke rekening saya, apalagi saat itu seluruh Papua sedang dinyatakan lockdown. Kemudian mengenai Hotel Angkasa, itu bukan milik saya. Saya tidak tahu menau tentang Hotel Angkasa karena Hotel Angkasa tersebut adalah milik Ridjatono Laka yang ia bangun sendiri. Ridjatono Laka menerangkan bahwa tanah untuk pembangunan hotel dibeli dari Ibu Henrika Yosnia Hindom, anak dari Gubernur Papua Ishak Hindom, melalui proses tawar-menawar dan setelah deal harga, Ridjatono Laka bersama Ibu Henrika Yosnia Hindom menandatangani akte jual beli di notaris. Setelah penandatanganan akte jual beli tersebut, selanjutnya balik nama sertifikat ke nama Ridjatono Laka dan selanjutnya mengurus IMB. Semuanya atas nama Ridjatono Laka karena hotel tersebut adalah milik Ridjatono Laka, termasuk akta-akta badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Mengenai uang 10.413.929.500.000 dari Pitun NMB, jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan apa-apa karena saksi Pitun NMB tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Demikian pun pihak Bank BCA KCU Jayapura yang dapat menerangkan tentang lalu lintas uang Pitun NMB. Dengan adanya bantahan, penjelasan tentang ketiga materi gratifikasi yang dituduhkan kepada saya, sesungguhnya telah terbukti bahwa saya didakwa tanpa bukti satupun dan saya telah dijolimi. Dari ke-17 saksi yang diajukan dalam persidangan, termasuk bukti surat dan keterangan saya sebagai terdakwa, telah membuktikan bahwa saya tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh KPK dengan memeriksa orang dari berbagai profesi yang tidak ada hubungannya dengan jabatan saya, seperti Budi Hermawan tukang cukur, pemilik salon Diva Imelda Sun, pilot dan pramugari, pemilik kafe, pelayan swalayan, tetapi tetap saja tidak dapat menerangkan tentang kesalahan saya. Tuntutan terhadap saya sebenarnya penuh kebohongan, manipulasi, hoaks, tipu-tipu, dan muslihat yang dibangun secara terencana, terstruktur. Misalnya saya dikatakan membantu pembelian senjata bersama seorang pilot, bermain judi, atau pada saat saya dalam tahanan, saya dikatakan bisa bermain pingpong. Hanya satu informasi yang tidak hoaks atau valid, yaitu selama saya menjalani masa tahanan di rutan KPK, saya pernah diberi makan ubi busuk. Dan ketika seorang tahanan, Riki Hampagawak, menanyakan kepada petugas rutan, mengapa saya diberi ubi busuk, jawaban petugas tahanan bahwa makanan ubi busuk tersebut dikirim dari luar. Ketika Riki Hampagawak di kesempatan lain bertanya kepada penyidik mengenai mengapa saya diberi ubi busuk, jawaban penyidik menyatakan bahwa makanan disiapkan oleh catering pihak ketiga karena KPK mempunyai rekanan untuk menyiapkan makanan. Dalam persidangan saya ini ada fakta baru yang menjadi bagian dalam tuntutan, bahwa saya menerima gratifikasi dari Budi Sultan sebesar 1.990.000.000. Berdasarkan keterangan Budi Sultan, Shirley Susan, Imelda Sun, pemilik salon, bahwa pada bulan Maret 2013, Budi Sultan pernah memberikan pinjaman kepada Shirley Susan sebesar 1 miliar, di mana uang yang ditransfer tersebut adalah uang ditransfer oleh Putri Sultan, adik dari Budi Sultan, ke rekening Imelda Sun. Pinjaman Shirley Susan tersebut dikatakan seolah-olah sebagai gratifikasi kepada saya karena pada waktu itu saya baru terpilih sebagai Gubernur Papua dalam rangka bakar batu sebagai bentuk ucapan syukur. Budi Sultan telah menjelaskan dalam persidangan bahwa ia tidak pernah mentransfer ke rekening saya dari BCA Timika
karena Budi Sultan tidak pernah melakukan setoran dari BCA Timika. Apalagi menurut Budi Sultan pada 15 Maret 2013 sesuai bukti setoran yang diperlihatkan, ia tidak memiliki rekening BCA di Timika karena BCA Timika baru beroperasi pada tahun 2015. Budi Sultan menjelaskan, selama saya menjadi gubernur Papua, Budi Sultan tidak pernah berhubungan dengan saya untuk mendapatkan pekerjaan atau proyek dari Provinsi Papua. Budi Sultan mengaku bahwa pernah mendapatkan proyek pekerjaan di Papua, tetapi proyek tersebut dari Kementerian PUPR Jakarta yang tidak ada hubungannya dengan saya. Saya pun tidak pernah berhubungan dengan Budi Sultan dalam urusan apapun. Keterangan Budi Sultan yang seolah-olah saya menerima gratifikasi telah dijadikan bukti tentang gratifikasi, sehingga jumlah gratifikasi yang dituduhkan kepada saya menjadi membengkak atau bertambah, yaitu yang semula dalam dakwaan disebutkan sebesar 45 miliar 843 juta 485.350.000. Namun saat pembacaan surat tuntutan jumlahnya membengkak menjadi 47 miliar 843 juta 485.350 rupiah. Dalam surat dakwaan mengenai waktu kejadian perkara, saya menerima gratifikasi disebutkan bahwa peristiwa pidana atau tindak pidana terjadi antara tahun 2017 sampai dengan 2020. Lalu mengapa dalam persidangan itu muncul keterangan adanya gratifikasi dari Budi Sultan pada tahun 2013 yang sesungguhnya adalah urusan pinjam-meminjam antara Budi Sultan dan Sherly Susan. Dengan memunculkan urusan pinjam-meminjam uang antara Budi Sultan dengan Sherly Susan pada tahun 2013 telah membuktikan bahwa tidak ada suap dan gratifikasi terhadap saya yang terjadi pada tahun 2017 sampai 2020. Masalah pinjaman 1 miliar dari Budi Sultan dengan Sherly Susan tidak ada hubungan dengan saya. Opini yang hendak dibangun bahwa pinjaman uang dari Budi Sultan kepada Sherly Susan adalah untuk kepentingan saya supaya Sherly Susan mendapat proyek dari Provinsi Papua telah terbukti bahwa Sherly Susan tidak pernah mendapat proyek apapun. Tuduhan saya menerima gratifikasi bertambah menjadi 47 miliar 843 juta 485.000. Saya tolak karena tidak pernah menerima setoran dari Budi Sultan. Budi Sultan tidak pernah menyetor ke rekening saya pada tanggal 13 Maret 2013 dari BCA Timika. Apalagi saya tidak pernah mengenal Budi Sultan dan tidak memiliki urusan apapun. Jumlah penerimaan hadiah atau gratifikasi yang terus berubah telah membuktikan bahwa sebenarnya KPK masih mencari-cari kesalahan saya sehingga tidak dapat memastikan apakah telah benar saya menerima gratifikasi. Dengan adanya dakwaan yang penuh keraguan ini, maka saya harus dibebaskan. Tidak perlu dicari-cari kesalahan saya, karena selama saya menjadi gubernur Papua, semua unit kerja, satuan kerja pada Provinsi Papua telah berjalan baik. Apalagi ada pengakuan WTP dari BPK sebanyak 8 kali. KPK boleh berargumentasi bahwa WTP dari BPK bukan sebagai jaminan tidak adanya tindak pidana korupsi. Pernyataan tersebut adalah pernyataan yang seolah-olah meniadakan keberadaan institusi BPK yang bekerja berdasarkan undang-undang. Sehingga saya juga mempertanyakan mengapa KPK dalam hal tertentu menghitung kerugian negara, KPK menggunakan tenaga ahli dari BPK yang dijadikan pedoman untuk mendakwa orang. Tetapi ketika BPK mengeluarkan suatu produk semisal WTP, produk tersebut diragukan oleh KPK. Mungkin sudah benar stigma yang menyatakan bahwa instansi yang benar dan bersih hanyalah KPK. Tetapi saya juga pernah mendengar di KPK juga ada oknum yang tidak bersih. Misalnya,
ada penyidik yang telah diadili dan dipecat beberapa waktu lalu. Kalau tidak salah namanya Stefanus Robin Patuju, yang menerima uang suap dari 5 pihak, yaitu Wali Kota Tanjung Balai, suap dana alokasi khusus Lampung Tengah, penanganan kasus korupsi Bupati Kutai Kartanegara, suap Wali Kota Cimahi, dan suap terpidana korupsi lahan di Sukabumi. Selama saya dalam tahanan, tersiar kabar pula ada pungutan liar di rutan KPK. Saya hanya bertanya, apa kabar tentang isu pungutan liar di dalam rutan KPK? Apakah didiamkan saja karena menyangkut orang-orang di KPK, sedangkan orang-orang di luar KPK harus dicari-cari kesalahannya? Mari bersih-bersih dari diri sendiri. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati, tim penasihat hukum saya yang saya hormati. Sebelum saya mohon untuk dibebaskan dalam perkara gratifikasi pasal 12, pasal 12B, 12A, pasal 11, dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, saya mengajukan permohonan khusus kepada Majelis Hakim karena KPK telah memblokir rekening istri saya, memblokir rekening anak saya, yang sesungguhnya tidak ada hubungan dengan perkara saya. Saya mohon agar rekening saya, rekening istri saya, rekening anak saya dibuka blokirnya, supaya anak saya dapat melanjutkan pendidikan dan istri saya dapat menjalani kehidupan dengan normal sebagai orang yang memiliki tabungan dari gaji saya, karena saat ini istri saya tidak memiliki penghasilan. Saya juga mohon agar KPK menghentikan penjoliman terhadap diri saya dengan menyebarkan isu bahwa saya memiliki jet pribadi, padahal senyatanya saya tidak memiliki jet pribadi. Apabila KPK menyatakan saya memiliki jet pribadi, tolong tunjukkan di mana jet pribadi itu saya parkir, dan apabila memang ada, saya mempersilahkan KPK mengambilnya. Saya tidak akan melarang, apalagi melawan. Saya juga mohon untuk dihentikan kriminalisasi tentang saya melakukan tindak pidana pencucian uang, karena faktanya saya tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan dan sering disiarkan KPK. Permohonan. Dari uraian-uraian tersebut di atas, saya mohon agar Majelis Hakim dengan hati dan pikiran yang jernih yang mengadili saya dapat memutuskan berdasarkan fakta-fakta hukum, bukan berdasarkan hasil BAP yang dipindahkan ke dalam surat tuntutan, dan oleh karena itu dapat menyatakan bahwa saya tidak bersalah, dan dengan ini dapat membebaskan saya dari segala dakwaan. Saya juga mohon agar rekening saya, rekening istri saya, rekening anak saya dapat dibuka blokirnya. Aset-aset saya termasuk emas yang telah disita mohon dikembalikan. Saya juga mohon agar saya jangan dijolimi lagi dengan kasus-kasus baru seperti tindak pidana pencucian uang atau kepemilikan jet pribadi yang tidak pernah ada. Saya mohon nama baik dan kehormatan saya direhabilitasi. Fisik dan psikis saya hancur dengan tuduhan yang mengada-ada dan tidak ada bukti. Saya mendoakan Majelis Hakim supaya diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Kepada siapapun yang menjolimi saya telah ampuni dan maafkan. Saya tidak akan membalas dengan cara apapun, karena pembalasan hanya dari Tuhan.